Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'i rasyadi. Amadda arbaban nuha wa qasama syamsal bayani fi suduril ulama. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan daripada kajian sebelumnya di mana kita telah membahas tentang keadaan fi'il mudhari yang mana dia kadang bisa menjadi mansub, fi'il mudhari tersebut kadang bisa menjadi majzum dan kadang bisa menjadi marfu'. Menjadi marfu' ketika dia tidak diawali dengan yang namanya adatun nawasib dan adatul jawazim. Yang mana adatun nawasib, adawatun jawazim nanti sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya dan mungkin akan kita perdalam lagi nanti di pertemuan berikutnya ketika kita membahas permasalahan-permasalahan yang menyangkut hal tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mubtada dan khabar. Nah, dan biasanya ada beberapa hal yang mengubah hukum mubtada dan khabar tersebut. Yang asalnya mubtada itu marfu', khabar itu mansub, khabar itu juga marfu'. Dia nanti ketika ada datang sesuatu, itu yang akan mengubah kondisi daripada entah itu mubtada ataupun khabar. Yang awalnya mereka itu mungkin marfu', entah yang awalnya itu mereka adalah marfu' keduanya, bisa jadi nanti salah satu dari keduanya itu bisa menjadi mansub. Maka demikian, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kana wa akhawatuha. Mari kita masuk ke kitab dan kita perhatikan misal-misal yang telah dibentangkan oleh sang musannif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Az-zihamu syadidun. Kana az-zihamu syadidan. Al-baitu nazifun. Kana al-baitu nazifan. Ats-tsaubu qasirun. Shara ats-tsaubu qasiran. Al-bardu qarisun. Sharal bardu qarisan. Al-khadimu qawiyun. Laisal khadimu qawiyan. Al-amilu nasyitun. Laisal amilu nasyitan. An-nahimu maridun. Asbahan nahimu maridan. Al-jawwu mumtirun. Asbahal jawwu mumtiran. Al-amilu mut'abun. Amsal amilu mut'abat. Az-zahru zabilun. Amsaz zahru zabilan. Al-ghamamu kathifun. Adhal ghamamu kathifan. Asy-syari'u muzdahimun. Adha asy-syari'u muzdahiman. Al-mataru gharizun. Dhallal mataru gharizan. Al-ghubaru sa'irun. Dhallal ghubaru sa'iran. Al-misbahu muttaqidun. Batal misbahu muttaqidan. Al-maridu muta'allimun. Batal maridu muta'alliman. Nah, perhatikan, jadi di sini musannif akan membagi ada kalanya contoh sebelah kanan, ketika kita baca, dan contoh sebelah kiri. Kita ambil salah satu contohnya saja dan nanti akan kalian praktekkan sendiri sedikit demi sedikit ketika kalian mencoba membaca di dalam uslub-uslub yang berbahasa Arab. Perhatikan kata az-zihamu syadidun. Lalu di kata sebelahnya yaitu kana az-zihamu syadidan. Kita melihat di dalam khabarnya. Nah, di sini
di sebelah kanan. Kalau az-zihamu syadidun, syadidunnya dia berhukum dengan hukum rafa atau marfu'. Lalu kana zihamu syadidan, yang mana syadidan di sini dia berubah dari awalnya marfu menjadi mansub. Begitu pula sampai ke bawah. Contoh-contoh di bawah sama, tidak ada bedanya. Secara lafaz kita sudah mengetahui adanya perubahan yang terjadi ketika apa? Ketika kana wa akhwatuha. Siapa kana wa akhwatuha? Yaitu kita lihat di awal, di dalam contoh di sebelah kiri ada kana, shara, laisa, asbaha, amsa, adha, dhalla, wabata, yang mana mereka semua itu disebut dengan kana wa akhawatuha. Kenapa? Karena dia yang pertama mengubah hukum awal dari mubtada dan khabar yang awalnya sama-sama marfu menjadi mubtada itu nanti hukumnya marfu, dan khabar yang awalnya khabar tadi itu dia menjadi mansub. Adapun nanti statusnya bagaimana? Yang awalnya mubtada nanti dia disebut dengan isim kana. Sedangkan khobar yang di awal itu nanti ketika masuk kana wa akhawatuha dia nanti disebut dengan khobar kana ataupun khobar shara ataupun khobar laisa, atau akhwat-akhwatnya yang lain. Sehingga dari situ kita tahu bahwasanya ketika datang si kana wa akhawatuha, entah itu shara, laisa, asbaha, amsa dan lain-lain, dia sudah mengubah tatanan awal dari mubtada dan khabar. Sehingga apa? Yang si mubtada berubah nama menjadi isim kana atau akhawatnya, dan khabarnya menjadi khabar mubtada tadi menjadi khabar kana dan akhawat ataupun akhawatnya, dan mengubah status hukum secara i'rab juga. Yaitu apa? Ketika khabar tadi dimasuki oleh kana wa akhawatuha yang awalnya dia marfu, maka dia menjadi mansub. Itu untuk lafaz. Lalu kita lihat, kita tadabbur. Kita perhatikan dan kita resapi. Jadi mereka ini ada fungsinya juga ternyata. Seperti kana, kita akan bisa baca di sini. Wa idza, di dalam al-bahath, wa idza tadabbarta ma'ani hadhil af'ali fi amsilatiha wajadta anna kana tufidu ittisafal mubtada bil khabar fi zamanil madhi. Jadi karena di sini mengkhabarkan bahwasanya adanya ittisaful mubtada bil khabar. Jadi bersifatnya si mubtada dengan khabar, yaitu bersifatnya si ziham dengan syadid. Ziham itu macet, syadid itu benar-benar parah. Jadi adanya pensifatan bagi si mubtada atau macet dengan benar-benar parah pada fi zamanil madhi, pada waktu yang lampau, atau nanti kita nyebutnya dengan kana itu adalah, cukup. Misal dalam terjemah kita, tapi setidaknya kita tahu di situ adanya arti ittisaful mubtada bil khabar fi zamanil madhi. Jadi ada terjadi kemacetan yang parah pada waktu yang lalu, entah itu semenit yang lalu, entah itu 10 menit yang lalu, entah itu sejam yang lalu. Yang penting dia menunjukkan pada masa yang lampau. Sedangkan shara, shara di sini tadulu ala tahawulil mubtada min halin ila halin. Dia itu mengubah keadaan si mubtada dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Coba kita lihat. Shara thawbu qasiran. Jadi shara thawbu di situ kan pakaian. Jadilah pakaian itu qasiran, menjadi pendek. Jadi adanya perubahan
ataupun mengecil pakaian itu yang awalnya mungkin besar, setelah beberapa lama ia menjadi mengkerut, misal pakaian. Atau nanti sorotinu misalnya, jadilah sebuah tanah liat. Dari satu keadaan ini tanah liat berubah menjadi misalnya apa? Misalnya menjadi kendi, atau misalnya soro al-inabu misalnya apa? Khamran misalnya menjadi anggur, menjadi berubahnya si mubtada yaitu si anggur tadi. Ketika dimasuki soro menjadi khamran, menjadi khamar misalnya setelah difermentasi. Jadi soro di situ menunjukkan adanya perubahan mubtada dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Lalu misal dengan laisa itu artinya nafi, bukanlah atau tidaklah. Sehingga laisal khadimu qawiyan, tidaklah si pembantu itu ianya pembantu yang kuat. Jadi dia meniadakan adanya sifat bagi mubtada daripada khabar, ataupun dia meniadakan sifat bagi mubtada terhadap khabar. Yang awalnya sebelum dimasuki laisa al-khadimu qawiyun, pembantu itu kuat, sehingga dimasuki laisa, ternyata bahwasanya tidaklah pembantu itu kuat atau tidaklah kuat si pembantu itu. Jadi kita tahu bahwa ini ada penafian. Yang dinafikannya apa sih si khabarnya? Adapun nanti contoh-contoh setelahnya itu asbaha, amsa, adha, wazala, wabata. Itu tufidu tauqid ittisafil mubtada bil khabar. Bil khabar bis sabah wa amsa bis sabah wal masa wad duha wan nahar wal lail ala tartib. Jadi dia menunjukkan waktu, misal an-nahimu atau al-jawu mumtirun, cuaca itu hujan, misalnya keadaan cuaca sedang asbahal jawu mumtirun. Jadi pada waktu subuh cuaca itu turun hujan, kondisi cuaca itu sedang hujan, asbaha pada waktu subuh. Misal lagi al-amilu mut'abun, amsal amilu mut'aban, pada waktu sore seorang pekerja itu dia telah lelah. Lalu misal lagi asyari'u muzdahimun, jalanan itu adalah apa? Muzdahim, macet. Adha syari'u muzdahiman, pada waktu duha jalanan tersebut macet. Misal lagi al-mataru ghazirun, hujan itu turun dengan deras. Zallal mataru gharizan, pada waktu siang hujan itu deras. Misal lagi di soal terakhir, yang di contoh terakhir, al-maridu muta'allimun, batal maridu muta'alliman, pada waktu malam orang yang sakit itu merintih kesakitan. Jadi kita masuk ke dalam kaidah tadkhulu kana 'alal mubtada wal khabar. Jadi fatarfa'ul awal yusamma ismaha wa tansibu tsani wa yusamma khabaraha. Jadi masuklah kana terhadap mubtada dan khabar karena hal tersebut, karena masuk terhadap mubtada dan khabar, sehingga dia merafa'kan yang pertama yaitu mubtada dengan dinamakan isim kana, dan menasabkan yang kedua yaitu khabar dan disebut dengan khabar kana, dan seperti juga kepada akhwat-akhwatnya yang lain. Misal kana, lalu seperti kana juga itu apa? Wasoro, si soro, laisa, asbaha, amsa, abha, wazalla, wabata. Yang mana itu semua disebut dengan akhwat kana. Lalu kita ke kaidah selanjutnya, tiap-tiap fiil
yang telah kita sebutkan tadi min hazil af'al mudhari'un wa amrun. Jadi bisa tidak hanya bentuk fi'il madinya, tapi juga berlaku pada fi'il mudhari bahkan fi'il amarnya, yang mana mereka seperti karena tadi juga hukumnya tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Nah, kecuali laisa. Nah, kenapa? Karena laisa itu tidak ada bentuk mudhari dan bentuk amar. Lalu kita ambil tamrin fil i'rab, kita baca yang contohnya saja, dan yang untuk latihannya bisa kalian coba nanti di rumah masing-masing. Saghal inabu zabiban. Nah, sagha fi'il madi. Al-inabu isim sagha marfu'un. Zabiban khabar sagha mansub. Yabitul qitaru sa'irun. Sa'iran. Yabitu fi'lun mudhari'un marfu'un. Al-qitaru ismun. Yabitu ismu yabitu marfu'un. Sa'iran khabaru yabitu mansubun. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.